Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmeida Nasution, NPM 18691064. Saya dari kelas 5A PGSD Universitas Islam Riau Pekanbaru. Di sini saya akan membuat video simulasi RPP kelas rendah, yaitu kelas 2 semester 2, tema 2 yaitu bermain di lingkunganku dengan subtema 2 bermain di rumah temani. Iya, pembelajaran ketiga. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan video simulasi RPP kelas rendah saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu pada pagi hari ini? Sehat atau tidak anak ibu? Ibu lihat tidak bersemangat anak ibu pada pagi hari ini. Ibu ulangi sekali lagi ya. Tetapi nanti ketika ibu mengucapkan salam dan menanyakan kabar, nantinya anak ibu jawab salamnya dengan semangat, kemudian ditambahi dengan alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan, ceria dan bergembira, dan berjalan pembelajaran yang tidak monoton. Oke, ibu ulangi sekali lagi ya anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu pada pagi hari ini? Sehat atau tidak? Iya, pintar sekali. Seperti itulah yang ibu inginkan pada pagi hari ini. Semangat yang tinggi, ceria, bergembira. Nah, supaya pembelajaran kita nantinya tidak monoton dan berjalan dengan baik. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan dulu ya terhadap anak ibu. Baiklah, tema kita pada pagi hari ini yaitu tema 2, bermain di lingkunganku, dengan subtema 2 yaitu bermain di rumah teman. Kemudian pembelajaran ketiga. Jadi pembelajaran kita yang pertama yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ibu menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan tipe START. Nah, di sini nantinya ibu akan memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada anak ibu. Kemudian ibu akan membagi beberapa kelompok dan berdiskusi, kemudian tanya jawab, dan setelah tanya jawab nantinya anak ibu akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi nantinya anak ibu akan ibu beri kuis supaya ibu lihat anak ibu mengerti atau tidak materi kita pada pagi hari ini, dan ibu nantinya akan memberi skor supaya anak ibu merasa senang, merasa tahu bagaimana nilai yang kita dapat pada pagi hari ini. Baiklah, materi kita kan tentang wujud benda. Nah, wujud benda ini kan seperti padat, cair, gas. Nah, cair itu seperti air, dia kan mencair kan. Ada juga yang cair bisa membeku seperti air. Jika kita masukkan ke dalam kulkas atau lemari es, dia akan menjadi padat. Iya. Kemudian jika airnya itu tadi kita keluarkan dari kulkas, dia akan mencair lagi, dia akan seperti air, dia akan menjadi cair. Kemudian yang kedua yaitu padat. Nah, padat ini seperti contohnya seperti kayu, seperti batu, seperti apalagi nih anak ibu? Coba dong ibu minta anak ibu keluarkan dulu pendapatnya. Kalau padat ini seperti apa? Contohnya seperti semen, seperti ini kan, itu padat. Iya, bagus sekali anak ibu, seperti dinding kelas kita kan. Iya. Kemudian contoh lainnya seperti apalagi anak ibu? Coba sebutkan. Seperti seperti apa? Seperti apa? Coba bilang. Seperti batu. Iya, batu sudah ibu jelaskan tadi. Iya, batu juga bisa anak ibu. Kemudian gas. Nah, gas ini seperti udara. Seperti kita berbicara yang keluar ini, seperti itu juga bisa dinamakan gas. Nah,
Contohnya seperti permainan yang anak ibu lakukan, seperti meniup balon, mengisi balon dengan udara supaya balonnya itu besar. Nah, itu juga termasuk gas. Jadi materi kita pada pagi hari ini lebih ke arah ke benda cair. Baiklah, anak ibu sudah mengerti yang ibu jelaskan? Mengerti anak ibu atau tidak mengerti? Iya, mengerti. Ya, ibu sangat senang sekali kepada anak ibu. Jadi, ibu akan membagi beberapa kelompok ya. Kelompok yang pertama kelompok Ito, kelompok Lija, kelompok Tina, kelompok Ahmad. Nah, dalam satu kelompok kan 4 orang. Nah, nantinya anak ibu akan membaca buku. Di sana ada tentang teks benda cair, kemudian mendiskusikan benda-benda cair itu seperti apa contohnya, dan bagaimana benda cair itu bisa berubah menjadi padat. Seperti yang dijelaskan tadi, air jika dimasukkan ke dalam lemari es akan membeku. Iya, gas seperti apa, dan bagaimana gas itu, dan kemudian contoh benda padat, seperti apa benda padat itu. Nah, itulah yang anak-anak ibu nantinya akan diskusikan. Baiklah, setelah berdiskusi nanti anak-anak ibu menulis laporannya untuk kita presentasikan. Iya, sudah selesai anak kelompoknya anak ibu? Sudah selesai? Sudah atau tidak? Sudah, iya sudah. Baiklah, kelompok yang pertama kelompok siapa? Ayo, siapa yang mau sebelum ibu tunjuk? Iya, kelompok itu. Iya, ayo maju nak ibu. Iya, contoh benda cair itu seperti air mengalir, seperti kuah gulai. Iya, itu juga bisa. Seperti apa lagi? Seperti es apa? Es pop ice. Iya, itu juga termasuk air. Iya, pintar sekali anak ibu. Kita beri tepuk tangan. Kepada kelompok, ada ya kelompok lain mau bertanya kepada kelompok ini? Bisa? Ada? Iya, pintar sekali, pertanyaannya sangat bagus. Iya, cair itu bisa menjadi padat. Iya, bisa. Kalau dia cair, dia memang bisa menjadi padat. Iya, pintar sekali. Jadi kelompok yang belum maju kelompok siapa? Ayo maju lagi. Ya, kelompok Ahmad. Tinggal kelompok Ahmad yang belum maju kan anak ibu? Iya, kelompok Ahmad. Ada yang bertanya kepada kelompok Ahmad anak ibu? Iya, pintar sekali, pertanyaannya bagus sekali. Iya, contoh benda cair itu banyak sekali. Dia itu seperti makanan, tapi dia harus mencari seperti buburnya itu, tapi harus mencari seperti bubur pisang itu kan termasuk air juga ke sana. Iya, bagus sekali contohnya, yaitu contoh dalam makanan. Iya. Seperti apa lagi? Seperti santan. Iya, pintar. Kelompok juga pintar menjawab pertanyaannya. Kita beri tepuk tangan yuk. Iya, berarti kelompok semua sudah maju ya anak ibu? Sudah ya? Oh iya. Jadi benda cair itu sangat banyak kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memang betul seperti yang ibu contohkan tadi dan anak-anak ibu sampaikan. Iya, anak ibu sudah pintar. Ibu sangat senang kepada anak ibu. Ibu kasih jempol deh semua kelompok. Jadi sekarang ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak ibu semua. Kuisnya yaitu dalam bentuk ibu tulis di sini ya. Nantinya anak-anak ibu akan tulis di buku tulisnya dan antar ke depan. Iya, ibu akan menulis tentang apakah benda cair itu dapat berubah menjadi padat. Nomor 1, nomor 2, apakah benda cair itu
selalu mencair, tidak akan berubah menjadi padat. Ya, sudah. Antarkan ke depan anak ibu. Sudah. Baiklah, ibu akan memberi skor kepada anak ibu. Ya, ibu akan memberikan atau menginformasikan nilai-nilai yang sangat bagus kepada anak ibu. Ibu sangat senang kepada anak ibu semua karena anak ibu semua sudah mengerti berarti materinya pada pagi hari ini, yaitu Ahmad dengan nilai 100. Tidak ada yang salah. Pintar sekali. Kita beri tepuk tangan kepada Ahmad. Ita juga 100. Kita beri tepuk tangan. Liza juga 100. Kita tepuk tangan. Gina juga 100. Berarti anak ibu semua pintar pada pagi hari ini. Ibu sangat senang. Berarti anak ibu mengerti. Begitulah yang ibu inginkan. Berarti ada juga manfaat kita tadi bersemangat pada awal pembelajaran. Kan betul yang ibu bilang. Jadi pembelajaran kita ini menyenangkan. Ya. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang materi matematika, yaitu materi perkalian. Iya, di sini ibu akan beri contoh kali-kali, dari kali-kali 0 dulu, kali-kali 1, kali-kali 2, 3 kali-kali dulu ya. Nah, ibu akan memberi contoh pada ibu. 1 dikali 1 itu hasilnya 1. 1 dikali 2 hasilnya berapa? Coba 1 dikali 2 berarti angka 1 itu ada 2 kali, berarti 2. 1 dikali 2 dikali 2 berarti angka 2-nya itu ada 2, berarti 4. Kemudian kali-kali 0. Kalau 0 dikalikan dengan 1 itu hasilnya tetap 0. 0 dikali 2 hasilnya tetap 0. 0 dikali 3 hasil. Intinya setiap 0 yang dikalikan ke dalam beberapa angka hasilnya itu tetap 0. Kemudian 1 dikali 1, 1 dikali 2, 2, 1 dikali 3, 3, 1 dikali 4, 4, 1 dikali 5, 5, berarti angka satunya ada 5 kali, angka satunya ada 6 kali, angka satunya ada 7 kali, angka satunya ada 8 kali, angka satunya ada 9 kali, angka satunya ada 10 kali. Itulah kali-kali 1. Kalau kali-kali 1 memang sangat mudah. Kita kan masih di kelas rendah, jadi kita masih membahas kali-kalinya yang mudah-mudah dulu. Kemudian kali-kali 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 dikali 2 berarti angka 2-nya itu dikalikan dengan 2, berarti 2 kali 2. 2 kali 2, angka 2 sebanyak 2 kali, berarti 4. 2 dikali 3, angka 2-nya sebanyak 3 kali. 2, 2, 2, berarti ada 6. 2 dikali 3 hasilnya 6. 2 dikali 4, angka 2-nya sebanyak 4 kali, berarti 6 ditambah 2, 8. 2 kali 5 hasilnya 10. Angka 2-nya sebanyak 5 kali, berarti hitung anak ibu. 2, 2, 2, 2, 2, pas 10 kan. 2 dikali 6 hasilnya 12. 10 ditambah 2, 12. 2 dikali 7 ditambah lagi 2 lagi yang 12 tadi, 14. 2 dikali 8 berarti angka 2-nya sebanyak 8 kali, berarti 16. 2 dikali 9 berarti angka 2-nya 9 kali. Ingat, 2 dikali 8 tadi sudah 16, berarti tambah 2 lagi berarti 18. 2 kali 10 hasilnya 20. Iya, kalau anak-anak ibu sudah menyimak yang ibu bilang, nah ibu akan memberikan contoh kepada anak ibu. 2 dikali 3 berapa? Ayo, siapa yang mau jawab anak ibu? Iya, pintar sekali Romaito. Ya, 2 dikali 3 hasilnya A. Nah, berarti Romaito tadi menyimak apa yang ibu sampaikan. Ahmad, 2 dikali 2 berapa? Iya, 2 dikali 2 itu 4. 2 sebanyak dikali 2, angka 2 sebanyak 2 kali, berarti 4. Kita beri tepuk tangan. Romaito juga. Berarti anak-anak ibu sudah menyimak apa yang ibu bilang. Iya.
Jadi ibu akan bagi beberapa kelompok untuk membahas perkalian yang ada di buku tersebut. Iya, kelompoknya sesuai dengan barisan anak ibu. Dalam satu kelompok ada 5 orang, oke. Baiklah, kalau sudah selesai anak ibu, sudah bagus. Ayo kita presentasikan. Ya, kelompok siapa yang mau maju sebelum ibu tunjuk? Kelompok Ahmad, ayo maju nak ibu. Iya, kali-kali. Iya, pintar sekali. 2 dikali 2 hasilnya 4. 2 dikali 3 hasilnya 6. Ada yang ingin bertanya nah ibu? Ito, Ahmad, Lija, Ina belum pernah bertanya. Ayo kita bertanya yuk. Iya, pintar sekali. 2 dikali 8 itu kenapa bisa 16? Iya, kelompok juga pintar menjawabnya karena 2 kali angka 2-nya itu sebanyak 8 kali. Jadi kita akan hitung sendiri, yaitu 16. Iya, ada kelompok yang belum maju lagi? Sudah maju semua? Sudah. Berarti anak ibu sudah mengerti dengan ibu sampaikan. Jadi di sini perkalian itu kita itu harus mengingat rumusnya. Terus nantinya kita harus menghafal dulu perkaliannya. Misalnya seperti kali-kali 1, kali-kali 2. Karena nanti kita akan menjumpai di dalam masyarakat bagaimana perkalian ini. Misalnya kita membeli baju kan, bajunya ada 3, harga bajunya 2.000. Nah, kalau bajunya 3 berarti 2 kali 3 berarti 6, berarti uangnya 6.000. Iya. Jadi ibu akan memberikan kuis ya anak ibu, supaya ibu melihat apakah anak ibu sudah mengerti semua yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Tulis anak ibu nomor 1. 2 dikali 9 sama dengan 0 dikali 10 sama dengan nomor 3. 1 dikali 5. Sudah selesai? Antar ke depan anak ibu kalau sudah selesai. Sudah ya enter ibu. Baiklah, ibu akan beri skor. Baiklah, di sini ibu lihat anak-anak ibu semua sudah mengerti materi yang ibu sampaikan. Mantap sekali anak ibu. Beginilah yang ibu inginkan. Iya, ibu akan mengumumkan menginformasikan nilainya. Ahmad mendapat nilai 100. Kita beri tepuk tangan. Kina 100 juga ternyata. Tangan. Ito 100. Iya, pintar sekali. Kita cuma 100. Ya, seperti inilah yang ibu inginkan. Anak ibu semua mengerti materi yang ibu sampaikan. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang gerakan kaki, yaitu pelajaran SBODP, yaitu gerakan kaki melangkah, lurus, berjinjit sesuai dengan gambar yang ada pada buku bacaan anak-anak ibu. Iya, kalau melangkah itu kita bisa seperti melangkah. Ketika berjalan kan kita melangkah. Nah, itu merupakan contoh melangkah. Nah, seperti berdiri lurus, kita berdiri lurus. Terus berjinjit, kita berjinjit seperti ini, kaki kita dijinjitkan seperti pada gambar. Iya, jadi sekarang ibu akan membagi kelompok lagi. Kelompok barisan ke belakang anak-anak ibu nantinya akan mempraktikkan langkah berjinjit seperti melangkah, berdiri tegak lurus. Iya, kelompok remaja sudah siap? Anak ibu sudah siap semua? Sudah? Ya, ibu tunggu ya anak ibu. Sudah selesai? Ya, mari kita presentasikan. Iya, kelompok siapa yang mau maju duluan anak ibu sebelum ibu tunjuk? Ya, kelompok Kina. Ya, ibu sangat senang kalau seperti ini. Tidak sebelum ibu tunjuk sudah mau maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu kepada kelompok Kina. Iya, berdiri melangkah ya seperti itulah melangkah ya, berjinjit seperti itu. Iya, pintar sekali kelompok ini. Kelompok lain ada yang bertanya anak ibu? Ada? Iya, siapa pernah Lija?
Ya, melangkah itu banyak sekali contohnya, itu seperti kita berjalan juga itu melangkah. Iya, pintar sekali. Berarti semua kelompok sudah maju, anak ibu sudah maju semua, sudah. Ya, kita berikan aplaus kepada semua kelompok yang sudah maju. Ibu sangat senang kepada kalian semua. Jadi, ibu akan memberikan kuis kepada anak ibu. Ibu akan melihat apakah kalian mengerti atau tidak yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Ya, nomor 1, tulis anak ibu. Apakah melangkah dan berjinjit sama? Nomor 2, apakah seseorang bisa melakukan melangkah sambil berjalan? Iya. Nomor 3, apakah seseorang bisa melakukan berdiri tegak sambil berjinjit? Iya. Sudah selesai anak ibu? Belum? Ya, ibu tunggu ya. Kalau sudah selesai, antar ke depan ya anak ibu. Iya. Ibu akan beri skor kepada anak ibu. Iya, ternyata anak ibu semua pintar-pintar sekali. Ibu sangat senang kepada anak ibu. Anak ibu semua sangat pintar-pintar. Anak ibu memperoleh nilai-nilai yang sangat bagus. Iya, Romaito, Sakina, Ija, dan Ahmad juga sangat mantap. Teman-teman lainnya pun juga sangat mantap. Kalian mendapat nilai 100. Itu 100. Beri tepuk tangan. Sakina 100, Ija juga 100, Ita 100, Ahmad 100. Berarti kita semua dalam kelas ini sudah mengerti materi yang ibu sampaikan. Baiklah anak ibu, apakah pembelajaran kita ini menyenangkan atau tidak? Ayo jawab. Menyenangkan? Iya, menyenangkan. Sekali. Jadi kesimpulannya, berdiri tegak lurus itu merupakan salah satu latihan yang dilakukan dalam kegiatan baris berbaris dan merupakan kegiatan olahraga. Iya, melangkah juga, begini juga. Baiklah, ibu sangat senang kepada kalian. Jadi, karena pelajaran sudah selesai, ibu akhiri dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kepada salah seorang ketua pimpin doa anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antrian ya nak, pulangnya jangan berebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Idana Sution, NPM 186910654. Saya dari Universitas Islam Riau Pekanbaru. Di sini saya membuat sebuah simulasi RPM dengan tema 6 menuju masyarakat sejahtera dengan tema 2 baik masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran ke-1. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu pada pagi hari ini? Sehat atau tidak anak-anak ibu? Iya, seperti itulah yang ibu inginkan. Anak-anak ibu itu ceria dan semangat di pagi hari. Iya, di sini ibu sangat senang sekali karena anak-anak ibu pada pagi hari ini semangat semuanya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak ibu kondisikan dulu tempat duduknya, rapikan bukunya, keluarkan alat-alat pensilnya dari tas. Jika ada sampah di bawah kursi atau di bawah meja, tolong dibuang keluar. Iya, anak ibu, ada sampah atau tidak? Ada? Oh iya, tidak ada. Berarti anak ibu bersih ya kelasnya. Iya, baiklah.
ibu akan mengabsen anak-anak ibu terlebih dahulu ya. Ahmad, ya hadir? Oh iya hadir, iya. Iza, Ito, Sakina, ada yang tidak hadir? Ada? Tidak? Oh ya tidak, ya. Bagus sekali. Nah, berarti pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam kelas kita ini untuk melaksanakan pembelajaran. Berarti nikmat yang kita dapat pagi hari ini ada dua, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini anak-anak ibu yang cantik-cantik dan yang manis-manis serta yang ganteng-ganteng diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak ibu, ketua kelas pimpin doa anak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, adapun tema yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tema menuju masyarakat sejahtera. Adapun subtema yang kita pelajari pada pagi hari ini ialah masyarakat peduli lingkungan. Iya. Nah, sekarang materi yang kita pelajari itu ialah materi PKN. Di sini ibu akan mengingatkan kembali kepada anak ibu, minggu sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang hak sebagai warga negara. Hak ini sebelum kita membahas hak sebagai warga negara, alangkah baiknya ibu jelaskan dulu bagaimana itu sih yang dinamakan dengan hak. Ibu ingat kembali ya yang pelajaran yang minggu kemarin. Iya, hak itu ialah kita sebagai individu ataupun anak-anak ibu peserta didik ibu ini, baik laki-laki maupun perempuan, kita semua ini mempunyai hak. Hak itu merupakan sesuatu yang kita punya, baik hak, dan hak tersebut tidak boleh direbut oleh orang lain. Nah, hak ini merupakan kepunyaan kita sebagai individu untuk hidup di dalam masyarakat, dalam bernegara. Nah, itu yang dinamakan hak. Berarti intinya itu merupakan kepunyaan kita ataupun milik kita. Nah, jadi contohnya itu hak ini banyak sekali, seperti hak hidup. Kan kita mempunyai hak tadi kan ibu bilang hak itu kepunyaan kita ya. Hidup itu adalah hidup kita. Nah, orang tidak boleh merebut hak kita. Misalnya hak memiliki barang, hak memiliki pensil, buku. Nah, ini merupakan milik kita dan menjadi hak kita. Dan kita sebagai individu, kita harus saling menghargai hak sesama. Iya, pintar sekali. Nah, adapun hak sebagai warga negara, misalnya itu tadi yang ibu jelaskan tadi kan, hak sebagai warga negara itu. Nah, di sini ibu akan berikan kepada peserta didik ibu itu contoh hak sebagai warga negara tadi ya. Yaitu setiap warga negara Indonesia, iya baru sebelum bilang tadi di dalam buku kita ini juga dijelaskan, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Iya, berarti nantinya anak ibu ketika sudah besar, berarti kita mempunyai hak untuk bekerja, untuk melangsungkan hidup kita. Iya, seperti tadi juga ada penghidupan yang layak. Iya, kita juga mempunyai hak untuk hidup yang layak sebagai warga negara Indonesia. Kemudian, hak mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
Iya, itu merupakan juga salah satu contohnya. Kita merupakan masyarakat Indonesia ini seperti peserta didik ibu ini kan, baik laki-laki maupun perempuan itu, kita mempunyai hak untuk mendapatkan pengajaran baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Seperti kalau di rumah kita itu bisa mendapat pengajaran dari orang tua. Kalau di sekolah kita mendapatkan pengajaran dari guru. Iya, kemudian kita juga dijelaskan hak memperoleh pendidikan. Iya, juga itu juga bisa. Berarti setiap individu peserta didik ibu ini ataupun ibu sendiri lah contohnya, kita ini mempunyai hak untuk pendidikan seperti hak sekolah. Nah, itulah salah satu contoh hak yang ibu maksud dan jelaskan. Jadi pada pagi hari ini kita menggunakan model pembelajaran service learning. Model pembelajaran service learning ini model pembelajaran di mana anak-anak ibu akan mencari sebuah permasalahan nantinya di dalam lapangan dan mencari solusinya, menentukan pertama itu mencari permasalahan, menentukan tema, setelah itu memecahkan masalah, menyusun program, memecahkan masalah, kemudian melakukan pembuatan laporan hasil pengamatan. Nah, setelah itu melakukan refleksi apakah program yang anak-anak itu berhasil atau tidak. Nah, yang terakhir itu nantinya anak-anak ibu akan mempresentasikan hasil dari pengamatan yang anak-anak ibu lakukan tadi di dalam luar kelas. Baiklah, karena sudah menjelaskan kepada anak-anak ibu mengenai model pembelajaran service learning ini, ibu akan membagi anak-anak ibu ke beberapa kelompok. Nah, Siti Khadijah barisan ke belakang ada 5 ya, iya, satu kelompok. Sakinah ke belakang berapa orang? 4 orang. Iya, tambah dari barisan Ito, iya 5 orang. Ito ke belakang 5 orang, iya bagus 5 orang. Ahmad, ya ke belakang, ya 5 orang. Berarti ada 4 kelompok. Ya, nantinya kelompok ini akan ibu suruh untuk mengamati ke dalam lingkungan masyarakat mengenai hak-hak yang ibu jelaskan tadi. Nantinya anak ibu akan mencari tema permasalahan yang akan dipilih. Nah, setelah anak ibu menentukan tema tadi, itulah yang ibu jelaskan tadi, anak-anak ibu menyusun program pemecahan masalah. Setelah menyusun program pemecahan masalah, nantinya anak-anak ibu membuat laporan. Setelah membuat laporan, anak-anak ibu melakukan refleksi apakah program pemecahan masalah tadi berhasil atau tidak. Nah, setelah selesai nanti di dalam lingkungan luar kelas, anak-anak ibu akan masuk kembali ke dalam kelas untuk mempresentasikan hasil laporan pengamatan. Ya, ibu berikan waktu 10 menit saja ya. Iya, 10 menit. Baiklah, ibu persilahkan kepada anak-anak ibu untuk keluar ruangan untuk mengamati di luar lingkungan kelas apakah ada di sana hak-hak yang tidak terlaksana sesuai dengan aturan-aturan seperti tadi hak hidup yang direbut oleh orang lain, dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut supaya hak tadi tidak direbut oleh orang lain. Nantinya anak ibu akan menyusun sebuah program menyusun masalah nanti. Nah, anak-anak ibu juga akan melakukan tindakan di dalam luar lapangan, seperti contohnya tadi itu kan yang orang lain merebut hak hidup dia, seperti melakukan pembunuhan, itu sudah merupakan merebut hak hidup seseorang. Nah, bagaimana caranya? Nah, anak ibu bisa memberikan nanti di sana itu
solusinya bagaimana supaya tidak terjadi. Nah, bisa saja seperti memberikan sebuah nasihat ataupun memberi contoh kepada orang-orang yang ada di luar lingkungan kelas. Tapi itu sangat jauh sekali karena itu sudah merupakan orang dewasa. Jadi nanti contohnya yang mudah-mudah saja ya anak-anak ibu. Ya, persilahkan keluar ibu baru 10 menit ya. Oke, ibu tunggu. Sudah selesai anak-anak ibu? Ya, masuk ruangan anak ibu. Ya, waktu juga sudah 10 menit lewat. Baiklah anak ibu masuk ke dalam ruangan. Sudah selesai hasil pengamatan yang dilakukan? Sudah? Oh sudah. Iya, kelompok yang pertama maju. Kelompok siapa? Ayo. Kelompok Romaito. Oh iya, kelompok Romaito. Iya, dipersilahkan kelompok Romaito untuk maju. Iya, kelompok Romaito akan memberikan kesulitan. Iya. Jadi kesimpulannya, kelompok Romaito ini berarti memberikan contoh pengamatan tadi itu seperti hak menghargai agama, perbedaan agama. Oh iya, itu juga bisa. Hak sebagai warga negara itu harus saling menghargai agama. Tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain. Iya, karena dia itu mempunyai hak bebas memeluk agama, tidak boleh dipaksa untuk, misalnya kita agama Islam kan, kita memaksa teman kita untuk masuk ke dalam agama Islam, kita tetap tidak boleh, karena dia itu mempunyai hak untuk memeluk agama masing-masing. Ya, jadi solusi yang Romaito berikan apa tadi dalam di sana? Oh iya, Romaito membuat solusinya itu seperti mengingatkan kepada teman-temannya. Iya, bagus sekali, dan memberikan saran. Oh iya, pintar sekali Romaito. Kelompok Lija. Iya, kelompok Lija. Iya, bagus juga. Kelompok Rina. Iya. Kepada kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada atau tidak anak ibu? Iya, pintar sekali pertanyaan Romaito. Iya, di dalam hak tersebut kita bebas memeluk agama. Apa yang kita percaya, tidak boleh meminta orang lain untuk masuk ke dalam agama kita, karena semua orang itu mempunyai hak yang sama untuk bebas memeluk agama masing-masing. Ya, seperti yang dijelaskan kelompok yang pertama tadi. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Ada atau tidak anak ibu? Ini tidak ada, berarti semua kelompok sudah maju kan? Sudah? Sudah. Baiklah, kalau sudah, ibu akan ya, sekarang pelajaran yang kita kemudian pelajaran bahasa Indonesia. Iya, pelajaran bahasa Indonesianya itu tentang teks non fiksi. Iya, minggu kemarin kita sudah belajarkan teks non fiksi ini. Iya, teks non fiksi ini merupakan cerita yang benar-benar terjadi. Iya, sebagai contoh yang terdapat pada buku bacaan anak-anak ibu. Di situ kan ada teks non fiksi hak sebagai warga negara. Iya, kita semua ini kan memang fakta mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Iya, jadi nantinya model yang ibu gunakan dalam materi ini yaitu model pembelajaran service learning. Nah,
Di sini anak-anak ibu juga nantinya akan ibu kelompokkan menjadi beberapa kelompok, kemudian mengamati langsung ke luar ruangan kelas untuk melihat cerita yang benar-benar terjadi teks non fiksi ini. Kemudian anak-anak ibu nantinya akan mendiskusikan tema apa yang anak-anak ibu buat, dan setelah sudah menentukan temanya, anak-anak ibu nanti akan membuat program pemecahan masalah. Setelah selesai membuat program pemecahan masalah, anak-anak ibu akan memberi tindakan langsung di dalam lapangan. Nah, setelah anak-anak ibu langsung memberikan tindakan, nantinya anak-anak ibu akan melakukan evaluasi apakah tindakan tersebut berhasil atau tidak. Nah, setelah melakukan tindakan, nantinya anak-anak ibu akan mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Iya, baiklah. Bagi ke beberapa kelompok ya. Kelompok kita kan ada 4 baris, jadi barisan ke belakangnya satu kelompok, kelompok Ito, kelompok Asma, kelompok Lija, kelompok Kina ke belakang. Iya, nantinya Kina akan membuat laporan dari yang ibu jelaskan tadi, tetapi nantinya anak ibu akan membuat misalnya dalam satu paragraf. Kan kita sudah pernah belajar tentang gagasan utama letaknya di mana dalam setiap paragraf, gagasan utama, ide pokoknya. Nanti anak ibu buat pada laporannya ya. Baiklah, ibu tunggu ya anak ibu selama 10 menit. Sudah selesai? Sudah mengamati di dalam luar ruangan sudah? Iya, baiklah anak ibu silahkan masuk lagi untuk mempresentasikan hasil pengamatan. Baiklah, kelompok Kina maju ke depan kelas anak ibu, maju. Iya, bagus. Kelompok lain ada yang bertanya kepada kelompok ini? Ada? Iya, pintar sekali pertanyaan itu. Iya, itu pintar sekali. Iya, jadi jawabannya juga bagus. Iya, berarti di dalam cerita non fiksi tadi itu sudah diamati langsung. Nah, cerita itu sudah memang benar-benar terjadi. Jadi makanya kelompok mempresentasikan hasil yang mereka amati. Iya. Kelompok Lija. Iya. Jadi kelompok berapa yang belum maju? Sudah selesai semua? Sudah. Iya, jadi ibu beri kesimpulan ya anak ibu pada materi ini. Kan cerita non fiksi tadi itu memang cerita benar-benar terjadi. Banyak cerita yang benar-benar terjadi di luar ruangan. Seperti kita buat contoh yang kecil saja. Seperti cerita tentang pendiri sekolah kita ini. Siapa pendiri sekolah kita ini? Misalnya dia Ibu Nuni, seperti itu Ibu Nuni kan. Ibu Nuni ini di mana alamatnya? Ibu Nuni misalnya alamatnya di Adiaga. Nah, Ibu Nuni mempunyai beberapa anak. Nanti setelah sudah dijelaskan, kan cerita non fiksi tadi itu memang cerita yang benar-benar terjadi. Anak-anak ibu akan membuat gagasan utamanya, yaitu Ibu Nuni adalah seorang pendiri sekolah kita ini. Baiklah, sudah selesai. Ada yang tidak mengerti anak ibu? Sudah paham semua? Sudah? Ada yang bertanya lagi? Ada atau tidak anak ibu? Oh iya, Kina. Iya, apa pertanyaannya Kina? Pintar sekali. Iya, seperti itu. Bagus. Iya, cerita non fiksi ini tidak boleh dikarang-karang atau
ataupun dihayal-hayalkan, misalnya kita mengarang sendiri. Dia cerita non fiksi ini memang benar-benar terjadi, dia nyata ataupun fakta terjadi. Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya Nana Ibu? Tidak? Oh iya. Nana Ibu sudah paham semua ya. Sekarang kita lanjut ke materi IPS. Iya. Nah, materi IPS ini juga kita menggunakan model pembelajaran service learning. Iya, model service learning ini Ibu akan mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok, kemudian mencari tema permasalahan. Setelah mencari tema permasalahan dan mendiskusikannya, Ibu membuat program pemecahan masalah. Setelah membuat program pemecahan masalah, Ibu memberikan tindakan langsung di lapangan. Dan setelah membuat tindakan langsung di lapangan, anak Ibu akan melihat apakah program tersebut berhasil atau tidak. Dan setelah itu anak Ibu akan mempresentasikan hasil dari pemaparan laporan yang anak Ibu buat. Iya, berarti tema IPS ini yaitu temanya hak sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang. Iya, berarti anak-anak Ibu nantinya akan mencari tentang hak-hak sebagai warga negara tersebut di dalam buku terlebih dahulu, karena di sana sudah dijelaskan hak sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan pasal-pasal. Nah, setelah anak-anak Ibu sudah mampu mengetahuinya sesuai dengan pasalnya, anak-anak Ibu nantinya akan melakukan observasi ke lapangan untuk melihat bagaimana hak ini terjadi di dalam lapangan, apakah hak ini memang sesuai dengan pasal ataupun ketentuan undang-undang ataukah tidak. Ya, Ibu bacakan ya kepada anak Ibu mengenai hak sesuai dengan pasal, contohnya itu mendapat perlindungan hukum. Iya, kita semua sebagai peserta didik, baik ibu, baik orang tua kita, mempunyai hak mendapat perlindungan hukum. Pasalnya itu pasal 27 ayat 1. Kemudian pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu pasal 27 ayat 2. Kemudian ikut serta dalam upaya bela negara, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 3. Kemudian kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, ya pasal 28 ayat 3 juga. Kemudian kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, pasal 28 ayat 1, dan banyak lagi. Nah, inilah salah satunya contohnya. Nantinya anak Ibu akan melihat ke lapangan yang Ibu bacakan ini. Dan ada lagi di sini Ibu lihat mendapat pendidikan. Iya, kita salah satunya kan mendapat pendidikan, kebebasan berbicara, mengembangkan nilai budaya nasional, memperbaiki sumber daya alam, fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Iya, banyak sih yang kita lihat kan di luar sana, anak-anak yang terlantar seperti itu, dia mempunyai hak untuk mendapat perlindungan oleh negara. Iya, berarti di sini sesuai kelompok juga ya, sesuai kelompok kemarin, baris ke belakang nanti akan melakukan observasi langsung ke lapangan, yaitu sebelum melakukan observasi nantinya anak Ibu harus menentukan tema apa yang anak Ibu buat. Nah, setelah menentukan tema, nantinya anak Ibu akan menyusun program pemecahan masalah. Setelah melakukan program pemecahan masalah, nantinya anak Ibu melakukan tindakan langsung di lapangan itu. Nah, setelah itu anak-anak Ibu melakukan evaluasi apakah program yang anak Ibu itu berhasil atau tidak. Nah, terakhir anak-anak Ibu akan mempresentasikan di dalam kelas. Ya, Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya, sudah 10 menit. Ya, silakan masuk anak Ibu. Sudah selesai pengamatannya? Sudah? Iya, sudah.
Baiklah, kepada kelompok-kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya Nana Ibu. Nanti kelompok lain juga boleh memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Baiklah, Ibu simpulkan karena kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Di sini Ibu simpulkan ya, banyak kelompok yang membahas tentang hak mengelola pendidikan. Iya, itulah salah satunya contohnya. Iya, jadi solusinya itu kepada anak-anak yang tidak mampu memperoleh pendidikan itu, yang tidak sekolah, khususnya sekolah SD sekarang itu sudah diwajibkan lah untuk sekolah. Nah, solusinya itu ya kita memberikan, kita sebagai peserta didik yang bisa dilakukan itu kepada mengajak teman kita itu untuk sekolah. Kalau misalnya biaya itu bisa didapat oleh pemerintah, nantinya bisa diurus oleh sekolah. Kepada kepala sekolah pun bisa kita usulkan. Intinya itu kita sebagai teman harus kita berikan dia semangat untuk bisa sekolah. Ya, itu sudah merupakan contoh yang bagus program yang bisa diberikan oleh anak-anak Ibu nantinya kepada teman-temannya. Ya, pintar sekali anak Ibu. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini menjelang siang, Ibu ucapkan alhamdulillah. Jadi Ibu tanyakan kepada anak Ibu, apakah pembelajarannya menyenangkan anak-anak Ibu tadi? Apakah pembelajarannya tidak menyenangkan? Menyenangkan? Iya, Ibu sangat suka kepada anak Ibu karena di awal tadi anak Ibu sudah semangat. Makanya Ibu bilang pada pagi hari itu semangat itu sangat bagus untuk berjalannya proses pembelajaran. Iya. Baiklah, kepada ketua pimpin doa anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada anak Ibu bergantian ya keluarnya, jangan berantem. Ayo keluar.